Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu awal Paskah, saya memperoleh kiriman WhatsApp yang berbunyi demikian dalam bahasa Inggris. To love someone is nothing. To be loved by someone is something. To be loved by someone you love is exciting. But to be loved by Jesus is everything. Happy Easter. Begitulah bunyi WhatsApp ini. Artinya kurang lebih begini. Mencintai seseorang itu tidak ada apa-apa. Dicintai oleh seseorang itu ada sesuatu. Dicintai oleh seseorang yang Anda cintai itu menggairahkan. Tetapi dicintai oleh Yesus itu segala-galanya. Begitulah. Saya mencoba merenungkan kalimat ini berulang-ulang dan saya coba memahaminya dan rasanya memang benar. Dicintai oleh Tuhan yang wafat di salib, menderita lalu, wafat dan bangkit, itu betul-betul suatu cinta Yesus yang segala-galanya bagiku, bagi saya, karena kita ini apalah? Manusia yang sering jatuh dalam dosa yang membutuhkan kasih-Nya. Dan pengalaman dikasihi oleh Tuhan yang sampai wafat di salib itu sungguh-sungguh menggetarkan jiwa untuk terus ingin ikut serta dalam karya keselamatannya. Saudara yang terkasih, yang namanya kasih
itu juga merupakan suatu kebutuhan dasar dari setiap manusia, maka tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kasih. Menerima kasih dari orang yang kita cintai memang menggembirakan dan menggairahkan, exciting. Hari ini Yesus dalam Injil mengajak kita untuk saling mengasihi. Kata saling itu menunjukkan pada hubungan timbal balik, saling memberi dan saling menerima. Ini mengandaikan satu kerelaan dan keterbukaan satu sama lain. Tanpa sikap ini kita akan merasa sulit untuk memberi dan menerima. Orang secara spontan akan merasa bahwa kalau memberi sesuatu itu miliknya akan berkurang. Lain halnya yang dikatakan dan diajarkan di sekolah Yesus ini. Siapa kehilangan akan mendapatkan. Artinya, semakin kita berani memberi dengan ikhlas, itu berarti kehilangan, maka semakin kita akan mendapatkannya kembali. Dan tidak jarang yang kita terima justru lebih banyak dibandingkan dengan yang kita berikan. Bahkan kualitas yang kita terima pun bisa lebih baik. Satu misteri. Mencintai seseorang secara tulus dan benar berarti tidak mengharapkan, apalagi menuntut balasan untuk dicintai. Bila kita mempunyai sikap lepas bebas seperti ini, orang Jawa mengatakan sumeleh, nilai kasih yang kita berikan akan lebih tinggi. Kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan lebih dahulu. Kiranya cinta seperti ini banyak dimiliki oleh para orang tua yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan kasih. Karena itu saya mau sejajarkan pemilihan Matias itu dengan panggilan keluarga-keluarga. Betapa dalam keluarga yang meletakkan dasar kasih dalam pendidikan anak-anak sungguh berarti bagi karya keselamatan dunia ini. Para orang tua juga sadar bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang akan berkembang dengan baik bila dicintai. Suatu saat nanti kita sebagai orang tua juga harus rela bila anak-anak diambil kembali. Diambil dalam arti entah nanti itu diambil orang karena dinikahi atau dipanggil menjadi imam, menjadi biarawati, atau dipanggil Tuhan dalam pengertian meninggal dunia. Mari kita belajar memberi dan mencintai tanpa menuntut balasan. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita. Pemilihan Santo Matias untuk melengkapi ke-11 rasul yang ditinggal Yudas merupakan bagian dari pemberian cinta Allah kepada Matias ini karena melihat dia adalah pribadi yang harus tumbuh dan berbuah karena kesetiaannya. Karena ia telah menunjukkan kesetiaan hidup beriman, dia dipilih untuk memberikan kesaksian hidup kepada dunia bahwa para rasul terus saling melengkapi karena Tuhan telah lebih dulu mencintai mereka. Kebahagiaan itu datang kepada mereka yang memberikan cintanya secara bebas, yang tidak meminta orang lain mencintai mereka terlebih dahulu. Semoga kita yang telah sadar akan cinta Tuhan begitu besar yang kita terima, kita wujudkan dalam kehidupan nyata sebagai saksi-saksi kebangkitan Tuhan
dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.